Halo para omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini saya masih merangkum sebuah film baru yang keluar tahun ini yang berjudul Seobok. Film dari negeri ginseng ini diperankan oleh kembaran saya sendiri, yaitu Gongyo, menceritakan seorang mantan agen intelijen yang melindungi spesimen yang menjadi rebutan pihak-pihak jahat. Langsung saja tanpa berbacot ria, ini dia Seobok. Scene diawali ada seorang pria tampan seperti saya yang bernama Min Gi-hyun. Gi-hyun sendiri orang yang berantakan dan dirinya juga pecandu obat-obatan. Suatu ketika, dirinya ditawari pekerjaan oleh mantan bosnya yang bernama An. Pekerjaan tersebut adalah melindungi dan mengantarkan seorang subjek spesimen. Spesimen tersebut berupa seorang manusia kloningan pertama di dunia yang bernama Seobok. Seobok sendiri terlihat seperti remaja laki-laki pada umumnya, dan dirinya pun memiliki gen khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Hal itu dikarenakan gennya sudah dimodifikasi melalui manipulasi genetika. Para ilmuwan pun mengklaim bahwa Seobok memiliki sel keabadian pada tubuhnya. Sumsum tulangnya pun juga menghasilkan sel yang mampu menyembuhkan semua penyakit pada manusia. Dan yang membuat penelitian Seobok berhasil adalah seorang kepala penelitian yang bernama Dr. Anderson. Tapi sayangnya, dokter tersebut sudah meninggal akibat dibunuh. Setelah itu kita diperlihatkan Seobok mampu melakukan telekinesis. Hal itu dikarenakan dirinya memiliki gelombang otak yang jauh lebih kuat daripada manusia normal lainnya. Pada awalnya Gi-hyun ragu mengambil pekerjaan ini, akan tetapi karena dirinya mengidap tumor otak yang sangat ganas dan hanya Seobok yang mampu menyembuhkannya, dirinya pun langsung menyetujui pekerjaan ini. Tugas Gi-hyun sendiri adalah memindahkan Seobok ke tempat yang lebih aman dikarenakan banyak pihak-pihak jahat yang menginginkannya. Gi-hyun sendiri juga dijadikan uji coba untuk menyembuhkan penyakit yang dimilikinya. Walaupun Seobok sendiri memiliki sel keabadian, bukan berarti dirinya tidak bisa mati. Oleh karena itu, tiap hari dirinya diberi suntikan untuk menekan pembelahan sel yang terlalu cepat pada dirinya. Keesokan harinya, mereka pun mulai memindahkan Seobok. Ketika di tengah jalan, tiba-tiba mereka pun diserang segerombolan seperti tentara bayaran. Dan orang-orang tersebut langsung membantai pengawal sekaligus ilmuwan yang berada di situ. Hingga pada akhirnya, Gi-hyun dan Seobok pun berhasil disekap oleh mereka. Ketika Gi-hyun bangun, dirinya pun menyadari orang-orang tersebut adalah sekelompok orang-orang Amerika. Dan ketika salah satu dari mereka ingin menyuntikkan sesuatu pada Seobok, Seobok pun langsung mengeluarkan kemampuan telekinesisnya. Dan mereka berdua pun akhirnya bisa kabur dari tempat itu. Setelah berhasil kabur, Gi-hyun pun langsung menelepon Bos An, dan Bos An pun menyarankan agar dirinya singgah ke tempat yang sudah disiapkan. Tapi sebelum ke tempat itu, Gi-hyun pun membeli pakaian untuk Seobok dan menyuruh dirinya untuk mengganti pakaian. Hal itu dikarenakan penampilan Seobok terlalu mencolok. Ketika sudah sampai ke tempat yang dimaksud, mereka pun menghabiskan waktu dengan ngobrol dan makan. Tiba-tiba saja ada dua orang suruhan Bos An yang datang. Awalnya dua orang tersebut biasa saja, akan tetapi mereka pun langsung ingin membunuh Seobok. Dan ternyata itu semua disuruh oleh Bos An. Seobok dan Gi-hyun pun langsung menyerang mereka hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya.
Di scene ini terdapat fakta bahwa Bos An sedang bekerja sama dengan orang Amerika untuk menghabisi si Seobok. Hal itu memiliki alasan karena jika manusia abadi, maka mereka tak memiliki ketakutan dan kehilangan rasa kemanusiaan. Ketika mereka tidak ada tempat tujuan lagi, Gaehyun pun memutuskan ingin kembali ke lab. Tapi Seobok tidak mau dan ia ingin pergi ke suatu tempat yang bernama Ulsan. Walaupun pada awalnya terjadi perdebatan pada mereka berdua, pada akhirnya Gaehyun pun mau mengantarkannya ke tempat itu. Ketika di perjalanan, tiba-tiba Seobok pun muntah darah. Dan itu membuktikan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja karena dirinya sendiri belum mendapatkan suntikan selama 2 hari. Ketika mereka berada di sebuah pantai, Seobok pun bertanya, "Kenapa kita berhenti di sini?" Gaehyun pun menjawab bahwa kita akan kembali ke lab. Karena Gaehyun sebelumnya menelepon salah satu ilmuwan di sana, langsung saja terjadi perdebatan antara mereka berdua hingga Gaehyun tiba-tiba pingsan. Ketika sudah terbangun, hari pun juga sudah mulai gelap. Gaehyun pun langsung meminta maaf karena telah berbohong kepada Seobok. Dan Gaehyun pun langsung curhat tentang masa lalunya, bahwa dirinya dulu pernah membiarkan teman wanitanya dijadikan kambing hitam dan tewas ditenggelamkan. Dari sinilah penyesalan itu muncul hingga sekarang. Seobok pun langsung mengeluarkan kemampuannya untuk menghibur Gaehyun. Keesokan harinya, mereka sudah tiba di gereja di daerah Ulsan. Mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah pemakaman dan di situ tertulis nama Han Kyung-yoon. Seobok lalu menceritakan dirinya adalah kloningan dari anaknya Dr. Im. Ketika suami dan anaknya Dr. Im meninggal, untuk mengobati rasa kehilangan, Dr. Im pun menciptakannya. Tetapi dirinya menganggap Dr. Im itu adalah ibunya. Walaupun Seobok sendiri merasa bahwa dirinya tidak seperti anaknya Dr. Im, dan Seobok pun terus menanyai tentang arti kehidupan dan kematian kepada Gaehyun. Karena rasa takut itu membuatnya tak mampu lagi menahan tangisan pada dirinya. Setelah itu mereka berdua pun pergi. Ketika di perjalanan, tiba-tiba mereka dikejar oleh pasukan dari Bos An, dibarengi dengan Seobok yang muntah darah lagi, hingga mereka berdua pun terpojok. Tiba-tiba tentara bayaran dari Amerika pun muncul dan lagi-lagi membuat Gaehyun pun pingsan. Dan ternyata orang yang membayar tentara bayaran tersebut adalah bos besar yang memiliki penelitian tersebut. Hal itu dikarenakan karena dirinya tidak ingin menyerahkan Seobok kepada pihak Amerika, sekaligus orang yang bertanggung jawab atas kematian dari Dr. Anderson adalah dirinya. Karena Dr. Anderson sendiri diketahui satu-satunya orang yang memiliki hasil akhir dari penelitian Seobok. Dan hal yang ditakutkan dari itu semua adalah tersebarnya informasi kepada pihak yang tak diinginkan. Di sisi lain, tubuh Seobok pun sudah mulai diekstrak dengan cara mengumpulkan sumsum tulangnya. Mereka pun juga berencana melakukan hal ini tiap hari sampai terkumpul 1 liter, kira-kira dibutuhkan waktu 1 bulan. Karena Gaehyun merasa semua ini tidak manusiawi, dirinya pun langsung mengamuk dan berusaha membebaskan Seobok. Tapi sayangnya, dirinya pun mampu dilumpuhkan oleh mereka.
Karena perhatian mereka teralihkan kepada Gehyun, tiba-tiba saja Seobok melihat mayat ibunya yang diawetkan. Karena sebelumnya Dr. Im berusaha ingin membunuh bos besar pemilik penelitian, tapi sayangnya dirinya pun ditembak oleh tentara bayaran tersebut. Dr. Im sendiri diawetkan karena dirinya memiliki DNA milik Seobok. Setelah itu Seobok pun langsung di luar kendali, dirinya pun langsung mengamuk dan mengeluarkan semua kemampuan telekinesisnya yang sangat besar. Dan mampu menghabisi mereka semua hingga fasilitas itu ikut hancur dan porak-poranda. Setelah di luar, Seobok pun disambut oleh pasukan-pasukan dari Bos An. Walaupun pasukan itu sudah menyerang Seobok, tapi itu semua sia-sia. Karena Seobok memiliki telekinesis yang sangat kuat, dirinya pun mampu membelokkan semua peluru. Motor lewat asu. Seobok pun mampu membelokkan semua peluru yang dituju kepadanya. Karena dirinya itu adalah titisan Magneto, dirinya pun langsung menyerang balik dan membuat semua pasukan yang menyerangnya tepar. Akan tetapi, Bos An pun masih bangkit dan mampu memojokkan Seobok. Hingga Gehyun pun datang untuk menolongnya. Karena amarah dari Seobok pun masih belum reda, Seobok langsung menyerang mereka lagi hingga dirinya membuat lubang besar di tanah. Lalu dirinya pun ingin membakar mereka semua dengan cara memasukkan mobil yang sudah terbakar. Gehyun pun berusaha membujuk Seobok agar dirinya tidak membunuh orang lagi. Tapi Seobok memintanya jika ingin menghentikan dirinya, maka Gehyun harus membunuhnya. Awalnya Gehyun tidak ingin, tapi dengan berat hati dirinya pun harus membunuh Seobok. Di akhir cerita kita diperlihatkan Gehyun yang berada di pinggir pantai dan dirinya pun melihat tumpukan batu yang dibuat oleh Seobok, mungkin untuk mengenang dirinya. Dan film pun tamat. Menurut pribadi saya, film ini lumayan bagus. Di awal dan di endingnya cukup seru, tapi di tengah-tengah dari film ini sangat membosankan. Sebenarnya intinya film ini adalah Seobok sendiri ingin menjadi manusia normal pada umumnya yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Itu aja dari saya sarankan untuk menonton film secara fullnya, karena menonton film secara utuh itu feelnya sangat berbeda. Saya pamit undur diri dulu. So, sayonara.